Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kesayangan Bu Vini semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Rekam Medis. Dan untuk minggu kedua ini kita akan mempelajari tentang definisi, fungsi, dan tanggung jawab rekam medis. Mari disimak baik-baik, dipelajari, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti. Kita akan bicara tentang definisi rekam medis. Menurut Permenkes nomor 269 Menkes per 3 2008 tentang rekam medis menyatakan, rekam medis adalah sebuah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh pihak swasta. Dan berikutnya adalah definisi rekam medis menurut Huffman A.K. 1992. Menyatakan bahwa rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya, serta memuat informasi yang cukup untuk menemukanali atau mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya. Aspek-aspek rekam medis. Yang pertama adalah rekam medis sebagai aspek administrasi. Isi rekam medis menyangkut tindakan berdasarkan atas wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan profesional pemberi asuhan dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Di sini rekam medis digunakan oleh para petugas medis untuk mencatat segala hal yang menyangkut pasien tersebut, baik identitas maupun segala tindakan yang akan diberikan atau sudah diberikan terhadap pasien. Yang kedua adalah aspek medis, di mana catatan atau rekaman tersebut dipergunakan sebagai dasar merencanakan pengobatan atau asuhan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Jadi, apa saja yang tercatat di dalam rekam medis itu akan menjadi dasar dalam keputusan-keputusan medis yang diambil para petugas medis, dalam hal ini terutama dokter. Yang ketiga adalah aspek hukum, di mana rekam medis menyangkut masalah jaminan kepastian hukum atas keadilan dalam rangka atau upaya menegakkan hukum serta menyediakan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Hal ini, aspek ini dibicarakan di sini adalah apabila ketika rekam medis ini menjadi salah satu alat bukti dalam sebuah tuntutan atau gugatan. Misalnya terjadi malpraktek, pihak pasien menggugat pihak rumah sakit atau pihak dokter, maka rekam medis akan digunakan sebagai alat bukti atau alat bukti yang kuat dalam upaya penegakan keadilan pada kasus tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila pasien mengalami atau melanggar sehingga pihak rumah sakit atau dokter menggugat pihak pasien, maka rekam medislah yang akan menjadi alat bukti paling kuat. Yang keempat adalah aspek keuangan, di mana rekam medis mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembiayaan. Tentu saja pada rekam medis ini dari awal hingga akhir pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien tercatat di dalam rekam medis, dari sejak pendaftar, mendapatkan pelayanan dari dokter, atau apabila rawat inap mereka masuk bangsal, atau selama di UGD mendapatkan perawatan, apa-apa saja yang sudah diberikan, pelayanan apa saja yang sudah diberikan, obat apa saja yang sudah diberikan, maka rekam medis ini yang akan menjadi dasar perhitungan bagi petugas keuangan untuk menjumlah atau mentotal berapa biaya yang sudah dihabiskan oleh pasien tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah aspek penelitian. Rekam medis menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Nah, dalam hal ini kita mengetahui bahwa rumah sakit tidak hanya menjadi pusat pelayanan kesehatan, namun juga menjadi pusat pengembangan keilmuan. Oleh karena itu, di beberapa rumah sakit mereka memiliki divisi diklat atau dulu disebut diklat, yaitu pendidikan dan pelatihan. Divisi ini tugasnya adalah melakukan penelitian, pengembangan terhadap aspek-aspek yang ada di rumah sakit dan melibatkan beberapa peneliti, melibatkan mungkin mahasiswa-mahasiswa
untuk bisa menemukan kebaruan-kebaruan ilmu atau memecahkan beberapa masalah kesehatan. Yang keenam, ada aspek pendidikan di mana rekam medis menyangkut data atau informasi, perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan referensi pengajaran di bidang kesehatan. Tentu saja, hal-hal yang sudah diteliti tadi pada aspek penelitian akan dicatat dan mungkin akan dibukukan yang bisa menjadi kebaruan ilmu dan menjadi bahan pengajaran di sekolah-sekolah yang bidang-bidangnya menyangkut dengan kesehatan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah aspek dokumentasi, di mana rekam medis menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban serta laporan rumah sakit. Nah, inilah istimewanya rekam medis, di mana di dalam rekam medis ini tercatat seluruh tindakan-tindakan dan perjalanan pasien tersebut dari awal masuk dan dengan kondisi sakit dan mendapatkan perawatan apa saja, tindakan apa saja dari dokter, obat-obat apa saja, dan semua dicatat dan didokumentasikan. Juga mungkin apabila mereka melakukan ronsen atau CT scan atau MRI, data-data tersebut ada di dalam rekam medis si pasien. Sehingga rekam medis ini adalah menjadi sebuah file dokumentasi kesehatan seseorang. Berikutnya adalah tentang manfaat rekam medis. Yang pertama adalah sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Sekali lagi, rekam medis berisi tentang dokumentasi dan dokumentasi tentang kesehatan pasien tersebut digunakan oleh para petugas medis untuk memberikan atau mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatannya. Yang kedua adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa perkara hukum yang menyangkut pihak rumah sakit, petugas medis maupun pasien yang dibawa ke ranah pengadilan atau ranah hukum, di mana rekam medis bisa dijadikan barang bukti yang kuat untuk membuktikan atau memberikan keterangan atau memberikan kejelasan tentang segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit. Oleh karena itu, rekam medis ini bermuatan hukum untuk membela baik kedua belah pihak, baik dari sisi pasien, baik dari sisi rumah sakit ataupun petugas medisnya. Yang ketiga adalah sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Karena penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi pasien yang tercatat di dalam rekam medis bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagi para ilmuwan untuk mendapatkan atau menemukan atau memperoleh solusi dari fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakat. Yang keempat adalah sebagai dasar pembiayaan biaya pelayanan kesehatan, karena dalam rekam medis tercatat seluruh kegiatan selama pasien tersebut ada di dalam rumah sakit, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan didasarkan pada rekam medis yang sudah dijalani oleh pasien tersebut. Yang terakhir adalah sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Nah, dari dokumentasi kesehatan para pasien ini, maka pendataan atau data statistik yang diperlukan, baik itu internal rumah sakit maupun secara eksternal oleh pemerintah daerah atau tingkat nasional, diperoleh dari data-data yang ada di dalam rekam medis ini. Fungsi rekam medis. Yang pertama adalah pengobatan, di mana rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan, di mana membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Yang ketiga, pendidikan dan penelitian. Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan, dan tindakan medis bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Yang keempat, pembiayaan berkas rekam medis dapat
dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang kelima, statistik kesehatan rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita dan penyakit-penyakit tertentu. Yang keenam, pembuktian masalah hukum. Disiplin dan etik rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan juga masalah etik. Tanggung jawab rekam medis. Yang pertama adalah tanggung jawab dokter yang merawat. Tanggung jawab utama akan kelengkapan dan kebenaran isi rekam medis terletak pada dokter yang merawat pasien tersebut. Yang kedua adalah tanggung jawab petugas rekam medis. Personil rekam medis bertanggung jawab untuk mengevaluasi kualitas dan pencatatan rekam medis yang dilakukan oleh dokter guna menjamin konsistensi dan kelengkapan isinya atau untuk mengevaluasi mutu pelayanan medis. Yang ketiga, tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab menyediakan fasilitas unit rekam medis yang meliputi ruangan, peralatan, dan tenaga yang memakai. Dengan demikian, pelaksana rekam medis dapat bekerja secara efektif dari memeriksa berkas-berkas rekam medis, indexing, maupun menyimpan semua berkas-berkas rekam medis dalam waktu singkat. Yang keempat adalah tanggung jawab staf rekam medis. Pengorganisasian staf rekam medis secara langsung menentukan kualitas pelayanan terhadap pasien. Makin baik pengorganisasiannya, makin baik pula pelayanan terhadap pasien. Tanggung jawab secara kepanitiaan atau komite medis. Yang pertama adalah memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan dalam hal menyimpan rekam medis dan menjamin bahwa semua informasi dicatat sebaik-baiknya dan menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk menilai pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien. Yang kedua, menjamin telah dijalankannya dengan baik filling records, pembuatan indeks, penyimpanan, dan tersedianya rekam medis dari semua pasien. Yang ketiga, mengajukan usul kepada direktur rumah sakit tentang perubahan dalam isi ukuran rekam medis. Yang keempat, membina kerjasama petugas penasihat hukum dalam hal hubungan-hubungan keluar dan pengeluaran data atau keterangan untuk badan-badan di luar rumah sakit. Nah, itu tadi penjelasan tentang definisi, fungsi, dan tanggung jawab rekam medis. Dari penjelasan singkat ini, semoga bisa dimengerti dan ilmunya bisa diterapkan suatu saat apabila kalian menjadi bagian dari divisi rekam medis ini. Nah, mohon siapkan beberapa pertanyaan yang ada di benak kalian dan kita akan mendiskusikannya di kelas dan kita akan berbincang-bincang lebih lanjut, lebih dalam lagi dan mungkin kita akan tambahkan studi-studi kasus tentang permasalahan-permasalahan yang muncul akibat penataan rekam medis yang keliru di rumah sakit. Oke, sampai jumpa di kelas diskusi. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental maupun kesehatan sosial. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.